Nggak tahu ini tegang. Makanya nih biasanya emang angkotnya loh. Tegang gitu. Tegang. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Halo Sobat Kompas, #3. Hari ini kita akan mengangkat tema yang berjudul Nahkoda Kapal KMPKS. Di episode yang pertama itu Mas Cesar menantang tim untuk mengundang ketua periode tahun 2020. Aku Tanta, ketua KMPKS periode 2223. Yuk ngobrol di sini yuk. Ketua KMPKS 2223. Yuk. Mbak. Nah. Ya, oke. Sekarang orangnya udah hadir di sini. Kesampean nih, tapi kok ada dua. Ini siapa ini? Nah, ini nggak tahu nih siapa nih. Oke, berarti kalau kita harus kenalan terlebih dahulu biar saling kenal. Oke, kita mulai dulu. Oke, ya. Perkenalkan, aku Vio, aku ketua KMPKS tahun 2022-2023 ya. Saat ini menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, prodinya pendidikan umum. Asalnya, angkatannya angkatan 21, asal dari Lampung. Gisting Lampung. Oh ya. Gisting di bos. Perkenalkan, nama saya Gayu. Saya calon ketua KMPKS 2023-2024. Saya berasal dari Bintang, Sumatera Selatan. Saya kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta, angkatan 21. Nggak tahu ini tegang. Makanya nih biasanya emang angkotnya loh. Tegang gitu. Tegang. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Baru pertama. Oh, baru pertama. Mbak Fia juga baru pertama. Baru pertama. Berarti ini ketua tahun 2023. Ini calon. Ya. Gila ya. Seneng dong berarti. Ya, ada seneng, ada deg-degan. Oh, ada deg-degannya. Oke. Jadi tanpa basa-basi terlalu panjang ya, langsung aja. Soalnya kayaknya Asma mbaknya ini punya acara nih. Adek. Santai. Oh, santai. Santai tuh kayak ayo buru cepet selesai ini podcast lama banget nih kayaknya nih. Selalu aja. Oh, sama aja. Oke. Jadi ketua. Berarti udah punya gambaran KMPKS tuh kayak gini sih. Menurut pandangan kalian sebagai ketua dan calon ketua berikutnya, menurut pandangan kalian KMPKS tuh seperti apa? Siapa dulu yang menjawab? Oh, bebas ya, ayo Mbak Pia dulu deh. Oke, kalau dari aku, KMPKS itu apa gitu kan? Ya. Kalau dari pribadi aku nih, KMPKS itu merupakan sebuah keluarga, pasti dong. Judulnya dia keluarga. Keluarga mahasiswa. Iya, keluarga mahasiswa. Tapi emang benar-benar keluarga gitu. Kalau misalnya nggak ada KMPKS di sini, sebagai anak rantau nih kita ya, semuanya anak rantau nih ya di sini. Aku nggak tahu, mungkin aku nggak bakal ikut kegiatan-kegiatan gereja dengan aktif. Dimana kita kan sering banget nih ikut-ikut kegiatan di gereja. Dan aku nggak tahu, mungkin aku nggak pernah ikut rasanya kalau nggak ada KMPKS. Jadi sebagai ketua juga harus bertanggung jawab. Jadi mau nggak mau harus ikut. Tapi karena keluarga itu tadi kamu bisa jadi satu. Ya, Nggak malas-malasan gitu. ya. Terus kita juga di sini perantauan dan jauh kan, Jogja, Sumatera Selatan. Di sini kita bisa nemu teman-teman yang dari satu daerah sama-sama di sini. Jadi kita merasa satu nasib lah. Nasib ya. Iya. Apalagi kalau aku perhatiin tuh anak-anak KMPKS Lampung kayaknya banyak Oh, banget ya. banget. Kayak ada segerombolan mantan lu Serius. kita gimana mas? Kok sedikit banget? Nggak tahu ya. Oh. Ayo coba, kalau menurut pandangan mas dulu. Kalau menurut pandanganku ya sama seperti yang dikatakan Mbak Tia tadi, sebuah keluarga. Tapi di mana dalam satu keluarga ini kita bisa mempunyai satu visi dan misi yang sama. Visi dan misi yang sama. Emang apa sih? Apanya nih? Visi dan misi yang sama Ya. terhadap anggota. Kita mempunyai
mempunyai pandangan yang sama lah untuk sebuah keluarga. Pandangan sebuah keluarga menurutku. Iya. Untuk keluarga ya, menurutku bagaimana keluarga itu bisa harmonis ketika berkumpul dan apa ya, tahu akan keadaan sesamanya. Harmonis, berarti Mas Bayu bakal membuat harmonis lagi. Ya, Sebelumnya udah harmonis, harus lebih harmonis lagi ya. amin. 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 Amin amin. Amin, amin, amin. Ada amin? Amin. Amin. Oke. Kemarin berarti sebelum pemilihan ketua pastinya ada ini ya, apa kayak wawancara dari pemilihan sebelumnya gimana bisa jadi ketua. Ada kampanye juga. Ada. Pemilu ada, kampanye ada. Kayak pemilihan ini ya, Iya, ada. ada kampanye. Kita kan negara yang demokratis. Asik sekali. Kalau KPKS ya, maksudnya Ya, sangat sangat Gabungan. Oh, gabungan apa nih? Demokrasi dan keluarga. Asik. Masuk nih. Ini walaupun tegang-tegang harus masuk terus. Iya dong. Ini ya. Harus. Asik. Oke, kampanye kemarin kalau pas Babio itu kampanyenya diselenggarakan online. udah offline. Offline. 2022 ya. Udah mulai masuk kan. Itu banyak. Online penuh ya? Penuh. Penuh. Wow. Sekitar 500.000 orang. 500.000 orang. Iya. Iya. Agak melebihi pecah banget ya, melebihi kapasitas yang di grup kayaknya ya. Iya. 500.000 orang, berarti 44 tahun berdiri semua orang datang ya? Oh ya, betul. Betul. Mas Gayu, kemarin offline apa online? Offline. Offline. Gimana kemarin pas kampanye? Saya. Nah, kapan nih kampanyenya? Berarti kan baru dong. Iya, Kalau Ya. Kampanye bareng sama Makrab kemarin. Oh, sama. Ya. Gimana tuh kemarin pas kampanye? Nervous deg-degan dan Nervous deg-degan. gak ada mental sih. Oh, gak ada meta. Kita kayak diberanin aja. Ya aku ngeliat Mas Gayu, ya aku belum lihat pas Babio kampanye ya, soalnya kan aku belum masuk sama KPKS. Mas Gayu kan aku udah ikut. Dia jawabnya, aku jawabnya dagol terus gitu. Ternyata kamu bisa punya jawaban-jawaban yang sedemikian bagus ya. Gimana? Ya sebelumnya apa ya? Sebelum merancang kan mesti ada visi misi. Asik. Itu mesti udah dipikirin matang-matang lah untuk jawaban. Ada gambaran sebelumnya untuk pertanyaan-pertanyaan dari penulis. Oke, berarti kampanye secara offline tetap ada rasa deg-degannya walaupun tapi ada kepikiran kayak sama apa sama kandidatnya tuh kita harus apa nggak terus aja Kayak kita saling mendukung satu sama lain. Siapapun yang jadi, ya bakal dibantu juga kan. nggak jadi Ya nggak apa-apa sih. nggak apa ya Soalnya kan keluarga. asik kalau Babia kalau nggak jadi gimana Ya, nggak apa-apa panas tambah senang apa gimana ya gitu lah ya Mas Gayu tambah senang apa gimana ya biasa aja soalnya keluarga gitu lagi Ya. oh ya Ada plus minusnya sebetulnya. ada plus minusnya ya kalau boleh tahu apa tuh Ya pasti tanggung jawabnya lebih besar. oh ya sebagai ketua harus lebih mengayomi ya kalau Ya kalau minusnya. itu minusnya kalau plus Kalau minusnya itu tadi minusnya. ya itu minusnya kalau Oh, plusnya. plusnya iya Plusnya apa ya? Kita lebih tahu lebih dalam tentang ini KPKS. kalau mau lebih dalam tentang KPKS kalau lebih dalam harus masuk Iya jelas. Oh, iya. Harus. Bagus kan oke Banyak ikut. ikut lah ada ikut apa nih saya Nggak tahu. untuk pengurus tahun ini nggak ikut dulu sih mas agak padat dikit Oh. jadi saya belum bisa dulu apa apa kan Nggak apa ya. iya Yang penting aktif. yang penting Iya, aktif kan? jadi kegiatan betul harus sebagai anggota KMPKS harus tetap harus Saling ada. support. Betul, saling support ya. Kalau ada yang perlu bantuan datang Ya. bantu gitu kan kembali lagi ke Keluarga. oke perjalanan kalian menjadi ketua kepilihnya menjadi ketua tuh dari tadi udah Mbak Fir udah sekarang Mas Gayu dulu deh yang baru Perjalanan Nah, cerita. terpilihnya. dari Sebenarnya awal banget loh ya awal
awal dari kepengurusan apa gimana? Ya Sampai awal bisa jadi. Iya. Sebetulnya aku agak takut sebetulnya, karena aku belum pernah ada pengalaman jadi ketua apapun, bukan apapun, jadi ketua yang umum itu. Jadi tapi dari lama kelama itu akhirnya terbentuklah mental. Asik. Kalau lantas ditunjuk ketua itu gimana? Aja sih kok bisa jadi ketua itu. Pas pemilihan kandidat itu Kandidat. Sebetulnya ada beberapa, kan kemarin cuma 2 kan. Sebetulnya ada beberapa yang mungkin mereka ya itu tadi ada yang mengundurkan diri. jadi sisa 2. Iya. Jadi yang maju 2. Betul. Ya, pas pemilu Sudah. ya sudah jalani saja. Jalan. Tapi sedikit ada rasa semangat. Ada. Itu tetap harus jadi ketua pertama Depannya kali. gimana? Ya kan? Oke, kamu bagi gimana? Ya sama 2 aku juga cuma berdua kandidatnya. Tapi ramean nggak? Kayak ada yang mengundurkan diri juga atau? Iya banyak. Jadi kalau sistemku sama sistemnya dari itu agak mirip. Jadi PH itu nanti kayak mengusulkan nama. Mengusulkan nama. Setelah itu di voting nih beberapa yang paling tertinggi 6. Kalau kemarin 6. Kalau yang kemarin aku lupa berapa orang. 6 yang tertinggi itu sebenarnya orang dinamai mau nggak untuk maju ke kandidat. Terus ada beberapa yang tidak sanggup, mungkin karena padatnya kuliah ya, kita di sini juga kuliah, terus jadi ada Mas Bagus sama Mas Agung ya kemarin. Iya. Sebenarnya agak berperang batin juga ya. Oh, berperang batin itu memikirkan, kan kamu ditunjuk nih. Iya. Diajukan gitu kan istilahnya. Kayak ya terus kalian tuh gimana? Kayak masa aku terima aja, apa yang buat kalian gitu menerima itu? Iya, yang kalau dari aku yang akhirnya aku menerima itu ya karena ada orang sih. Oh iya. Kan nggak Soalnya ada kalau lagi. misalnya- Kalau sendirian, iya. kalau kandidat sendiri bukan Bukan pemilu orang pemilu, bukan namanya. kampanye, Iya. bukan pemilu, langsung aja. Iya. Tapi selain itu juga kayak kalau misalnya aku nggak maju nih PKS masanya cuma gini aja, jadi kayak kalau misalnya aku maju siapa tahu aku bisa bikin PKS lebih maju juga Gitu kan ya sih. Oke, kalau terus serius, apa yang membuat kamu lapang dada? Menerima, oke. Sebetulnya itu berpikirnya itu berminggu ya. Berminggu-minggu. Iya. Aku pikir bertahun-tahun, berabad-abad. Enggak, kayak kayak Itu termasuk dia tadi perang batin juga. Perang batin. Perang batin, perang pikiran, semuanya perang. semuanya perang ya. Perang dingin. Perang dingin sama diri sendiri tapi Iya, kan. betul. Oke, lanjut terus. Kepilih kayak apa majunya itu sebetulnya ada 50-50. Kenapa kok aku memilih untuk maju itu karena ya sebetulnya untuk keberlangsungan KMPKS selanjutnya ya. Saya apa ya, rasa peduli itu lebih lah gitu. Dan temanku yang satunya itu Agung juga, dia juga mau ikut maju juga. Itu mungkin kita sepemikiran apa setujuan lah ya, nggak tahu ya. Itu Agung ya, makanya saya yakin karena itu juga. Berdua, berarti pokoknya sama-sama kandidat itu saling mendukung, saling bertukar pikiran. PKS lebih bagus. Kalian kok nggak satu pemikiran ya? Sama lah. Udah. Terus setelah kepilih, perasaannya gimana? Senang? Ada senang ada ini. Tetap. Pastinya juga senang. ya pastinya senang dong bisa dipercaya sama teman-teman yang lain. Ini jawabannya gini loh Mas Gayo. Coba lebih bervariasi jawabannya. Nggak tahu ya teman-teman kemarin, aku juga nggak tahu ya. Loh, kalau Teman-teman, misalnya teman-teman milih kamu berarti teman-teman Iya. percaya sama kamu dong. Kamu iya iya betul, Pas itu penyoblosan pertama. itu gimana Itu tuh? pertama, ada yang percaya. Hmm. Kedua ada yang apa ya, kayak asal milih, aku juga nggak tahu ya teman-teman. Kamu kayaknya kayak gitu ya. Yang asal milih atau kayak mendukung banget itu alasannya apa, aku juga nggak tahu mereka. Oh ya.
Soalnya aku ngeliat Mas Gayu tuh supporternya kemarin banyak banget ya nggak sih Iya, Bang iya. Yo? Kayak Gayu gitu. Gila sih kayak. Kayak saya diri dong, Ah. berarti ya itu bisa Padahal dipercaya. pemilihannya tuh di aula, tapi yang teriak-teriak tuh nggak dari mas dapur. Masalahnya itu gitu loh. Di dapur tuh pada teriak-teriak gitu. Kamu punya value yang tinggi ya. Wah, aku nggak tahu ya kali itu. Oh iya, nggak tahu. nggak tahu ya. Itu kan nggak bisa pandangan orang lain ya. Kalau boleh aku boleh tahu jargon kalian? Ayo. Lupa. Kemarin Setahun yang lalu ya? Iya. Setahun yang lalu lupa Iya. lagi. Coba diinget-inget dulu nih jargon. Oh, Mas Gayu dulu, Mas Gayu pasti Oke, pasti ya. ingat lah ya. Iya, yuk. Ke kamera. Ke kamera yang mana nih? Terserah yang mana aja, yuk. spontan aja ya. Spontan. Tapi harus semangat ya jargonnya. Aku harus pokoknya tegas, semangat. Oke. Yuk. Katanya tuh 222 nggak akan kecewa. Nah, masa lambang gitu aja? Ya, iya gitu maksudnya. Nah, tangannya Oh gini, pakai gerakan. ya, pakai gerakan dong. Coba sekali lagi. 222 nggak akan kecewa. Ke sana Oh, dong. ke sana. Ke saya lagi. Ya, kan ulangi pokoknya sampai bener nih. 222 nggak akan kecewa. Asik. 222 enggak akan kecewa pokoknya. Teman-teman yang minum enggak akan kecewa. Kecewa. Itu itu ya faktornya itu. Bangga. Iya. Iya. Mungkin kayak karena jargon dia lebih 2222. Udah. Enggak akan kecewa. Ini bukan maksudnya untuk tahun 2024 besok ya, bukan. Ini yang kemarin. Iya. Ini yang kemarin. Yang kemarin. Jargon itu kan fleksibel. Bisa orangnya mau gimana kan? Untuk menarik, salah satu faktor untuk menarik mereka untuk memilih kamu. Iya, terus sekali. Mungkin itu salah satunya. Kamu bisa bertarik. Ay, kalau Mbak Pia gimana jargon di mana? Aku lupa ya kayak mana. Cuma dulu tuh aku ingetnya aku nomor urut 1. Kalau teman-teman kepo, scroll aja di GKRKS ya. Ada kok, masih ada. Masih ada, nggak diarsip. Nggak bakal diarsip, nggak bakal dihapus. Ya. Selamanya. Selamanya akan terkenang namanya di situ Iya. ya. Paling kalau kalian nge-scrollnya besok ya Ya, tenggelam. tambah jauh. Tambah jauh. Sekarang aja. Ya, karena ini diuploadnya besok Jumat, berarti nge-scrollnya besok Jumat. Nyari. Pokoknya cari aja. Kalau nggak salah warna coklat ya. Ini kotak-kotak. Krem. Iya, krem. Kremnya kotak-kotak. Nah, cari. Jargon kandidat. Ada videonya juga. Aku lupa. Oke. Ketua. Jadi kenapa katanya minta lagi saking banyaknya visi misi yang harus kalian pikirkan gitu kan. Pusing kan mikir visi misi. Buatnya itu juga pusing. Ya tentang jawab juga itu. Soalnya kalau asal buat nggak terlalu Iya. nah Dipertanyakan. dipertanyakan tanda tanya besar tanda tanya besar banget. Kalau proker Baik. aja deh, proker pasti sedikit mengingat lah, dikit toh Iya. apa banyak juga coba Pokoknya dikit sih. apa Kemarin itu cuma 3 ya. Satu itu enggak dua enggak. tiga Enggak dong. Yang pertama itu ada baksos, terus misal tahun ajaran baru nanti untuk tahun depan. Kemudian kelompok tim paduan suara. kenapa kamu berpikiran kelompok paduan Karena apa ya? Sepengalamanku kemarin itu kan kita sering diminta tolong, terus sering tugas juga untuk jadi petugas kur itu ya. Itu cukup membantu juga sih untuk kita semakin dikenal dan KMPS semakin sering dibutuhkan nanti. Dan itu melayani. Ada apa? ayo bantu ya Aku salah satunya Jam. Iya. Salah satunya tuh sama, ada juga di prokernya Mas Gayu itu Baksos. Dan Baksos ini dilaksanakan nanti setelah dia Natalis, jadi serangkaian dia itu tanggal berapa ya aku lupa, tanggal 5 Desember atau tanggal 2 Desember? tahun ini Iya, tahun ini dong. Setelah dia Natalis. Tanggal 2 atau 5. Jadi pantengin di GKM PKS tentunya. tetap harus pandang Ya, nanti ada kita mau mendonasi juga untuk kita pergi ke panti asuhan. Aduh. callingan nih dari luar nih mau diangkat dulu mas Gayu? Enggak. Oh tidak. Oke, sebelum jadi ketua kalian pernah menjabat sebagai PH? Enggak sebagai PH.
dalam arti bukan panitia intinya ya, dia per divisi pernah. Nah, kalau Mbak udah menjabat berapa periode? Aku baru 1 periode terus langsung. Berarti 2 periode tuh yang kedua jadi ketua. Yes. Mas Bayu Ya. Tahun depan ini lanjut lagi. lanjut ini. Berarti tahun kemarin sampai tahun ini. Ya. Sebelumnya divisi apa? Aku PDD. Asik. PDD. Kelas. Amatir sih. Gak apa-apa, semuanya butuh belajar, butuh proses untuk belajar untuk mengembangkan itu. Makanya buktinya kamu bisa lanjut. Tuh. Gak ada hubungannya sebenarnya. Ya kan kamu dari divisi nggak mungkin dong tiba-tiba kamu masuk langsung Iya. diangkat jadi ketua. Terus semuanya harus ada proses untuk jadi ketua. Mas Bayu apa? Saya minat dan bakat. Oh makanya tadi membentuk sebuah tim paduan suara. Oh iya. Oh iya Oh, juga dari situ ya. Iya. Dari situ kamu berperan. Belum terlaksana. Aku angkat aja jadi program. Jadi itu nanti berkolaborasi sama divisi juga. Ya semua divisi sih. Cuma harus Mungkin anggota juga banyak terlibat. harus turun tangan. Iya. Tidak boleh tidak. Berarti udah satu periode. Wah, kita. Sebenarnya tuh pengen cuma izin dari orang tua ya. Oh, benar-benar. Jadi dari orang tua agak susah. Iya agak susah karena semester depan juga udah mulai padat kayak magang, terus KKN juga. Jadi, mau udah satu periode aja. enggak dong. Walaupun belum dilatih nih. Oh iya. Mana tau kenapa sih? Aku tuh kadang suka bertanya ya, kenapa kalian teman mengambil satu periode sebagai ketua? Kenapa nggak 2 periode apa? Mungkin 5 tahun sekali. Wah, kan mungkin kita waktu kuliah ya. cuma 4 tahun ya mbak. 5 tahun kayak Iya. presiden. Iya, itu maksud saya. Sepuh itu, udah Iya, sepuh banget. Sepuh gitu ya. Sepuh banget. Coba, mau kamu Ya mungkin 2 ini aja. 2. Berarti jadi ketua cuma satu periode aja. Ya nggak tahu ya. Kita lihat bisa ya. Kita lihat bisa. Ini nih. Soalnya banyak faktor nih kayak. Kayaknya dia belum masuk pun udah ada dorongan. Aku harus bisa mengembangkan KFPKS terus. Lalu dia selama menjadi ketua tantangan terbesar. Tantangan terbesarnya itu adalah ngajak anggota sih. Jadi kita tahu di Jogja ini banyak banget selain yang udah join nih di KMPKS itu masih banyak banget mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Sumatera bagian selatan yang belum join sama KMPKS. Oh iya. Iya masih banyak banget. Itu kalau aku bukan survei sih kayak tahu aja itu tuh Dari mulut ke mulut. iya dari mulut ke mulut mereka tuh kayak lebih aduh aku mau ini dulu deh, mau yang di kampus dulu, mau ngurusin yang di kampus dulu, jadi mereka kayak kurang tertarik lah sama kita gitu. Itu tentang Mengumpulkan anak-anak yang masih belum join. Yang udah join gimana? yang udah join pasti ada yang aktif banget, ada yang masih aktif aja, ada yang pasif juga. Ya, yang ngajak itu susah. Ya, merangkul mereka susah dengan anggota yang begitu banyak. Tuh, saya dengerin pandangan. Iya. Kedepannya tuh anaknya gede banget tuh kayaknya tuh. Nah, Yes. itu tantangan sebagai Mbak Fia yang udah menjabat sebagai ketua. Kalau kecemasan Mas Bayu yang belum menjadi ketua, apa? Sebenarnya kecemasan itu pada diriku sendiri sih. Oh. Apa aku mampu apa enggak nanti suatu saat Oh iya, untuk memimpin mereka ini. Tapi semoga bisa. semoga bisa. Bisa pasti bisa. Dulu aku juga gitu. Iya. Aku bisa nggak ya? Ceritakan nih. Ya, makanya aku dulu ragu banget sama diriku sendiri, tapi ternyata seiring berjalannya waktu ya, kita bakal bisa menempatkan diri. Udah diyakinkan? Sudah ada Yakin sedikit dong. keyakinan? Yakin. Yakin. Tapi kalau kecemasan terhadap anak-anaknya yang lain, ada nggak? Nggak ada. Ya apa aja kayak. Oh, ya Iya, itu juga. mungkin itu ya mengumpulkan teman-teman yang belum join itu. Mungkin ada banyak faktor mereka juga kenapa nggak join ke kegiatan-kegiatan mungkin itu ya. Karena mungkin belum ada yang mengajaknya. Dulu saya gitu sih. Dulu saya kalau mungkin
saya nggak diajak bule saya untuk join di sini, mungkin saya nggak di sini. Kan aku udah di PC banget ya. Iya, Betul. soalnya ikut harus di Iya, aku Padahal terbuka kan? terbuka, aku setuju. Kalian terbuka. Aku misalnya pengen di PC. Oke, ya. Ya, benar. Aku jujur aja kayak, soalnya kalau di grup itu kalau aku lihat banyak abang yang mau dia di PC. Ya, kalau mau spill dikit nih, Mas Dayu ini selalu nge-PC saya pada saat waktu makan. Oh, oke. Waduh, dibuka Bukan nih. main itu kalau Waduh. nge-PC-nya. Hampir setiap hari, setiap menit, setiap jam, ayo Del, udah gabung belum gitu kan. Meyakinkan tuh susah. Susah banget, kayak ngajak itu bener-bener susah banget. Aku daftar aja hari H, terus. Oh, itu kan. Nah, oke. Karena anggota yang udah banyak tuh, dan Mas Bangsa dulu, strategi kalian untuk membangun komunikasi dengan anggota yang udah join aja dulu deh. Anggota yang udah join sama PH dan alumni untuk tetap terus berkomunikasi dengan baik. Boleh kan biar asik. Nah itu, gimana cara kalian untuk memastikan itu tetap berjalan? Soalnya kan apalagi alumni ya, alumni itu pasti udah banyak banget yang mencar ke berbagai kota, ada yang balik juga, ada yang menetap. Nah itu gimana? Kalau PH ya paling gampang lah ya, ya walaupun ada tetap susahnya, tapi kan kalian satu lingkup masih satu kepengurusan itu untuk ngumpul dan apa segala macam. Itu kalau anggota sama alumni. Kalau untuk alumni dulu deh ya. Untuk alumni yang masih di sini, yang masih datang ke Jogja itu kadang strateginya tuh kita ajak, kayak misalnya olahraga bareng, sering kan kita olahraga bareng. Itu kita ajak, ayo Mbak, Mas, kita olahraga gimana gitu. Terus untuk yang alumni yang udah keluar Jogja, itu kita libatkan mereka dalam kayak cuma ya seenggaknya kasih kabar loh kalau misalnya KMPKS tuh ada loh, masih ada loh, KMPKS tuh masih ada kegiatan banyak loh gitu. Jadi kita kayak kasih kabar ke mereka kalau kita tuh masih ada kegiatan ini, masih ada kegiatan ini, mereka masih merasa dianggap. Terus ada itu. Caranya tadi ya mungkin setelah tadi ada kegiatan yang seenggaknya semua bisa terlibat. Pertama itu sih untuk anak-anak baru yang masih baru banget datang di sini, itu jangan malu-malu untuk join kegiatan kami nantinya. Makanya follow IG KMPKS Yogyakarta ya. Iya. Betul. Saya kira itu selalu terbuka untuk Terbuka. Iya betul. Untuk anak-anak yang maba pun boleh kan? Boleh, Setiap hari Terbuka. main semua kan? Boleh. Jadi asal kabar-kabar dulu, kalau misalnya main-main aja kan nggak ada orang kan. nah itu Tahu yang tadi udah? nah itu bahaya. Tanda tanya. Tanda tanya lagi. Betul. Tanya besar ya. Besar banget. Besar banget. Baik. Itu ke anggota dan alumni. Kalau ke gereja kan selama ini saya ada sama kaper sekolah tingkat yang berkomunikasi biasa. Itu kalian tetap mau melanjutkan terus lanjut ke EKM tersebut, misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di gereja dan gara-gara mengajak kaper itu bakal terus dilakukan. Pastinya karena ya itu biar kita nggak cuma sekali doang udah, kita harus tetap aktif dong di gereja. Terus kita juga harus mengajak mereka untuk kayak misalnya kita besoknya ada di YES, mungkin kita mengundang beberapa dari yang sering berkolaborasi dengan kita untuk datang juga. Erat. Yes. Oke. Karena udah masuk ke menit terakhir, kita masuk ke Q&A. Oh my Boleh. Boleh. Soalnya dari sobat-sobat Popes ini ada banyak yang nanya. Nggak banyak sih ya, sekitar 10.000 lah. Waduh. Dari Sky_Skui69 dia nanya, kenapa Min gabut? Gimana nih maksudnya nih Mas Anda Sky_Skui? Sky_Skui. Kenapa jawab Jelas. enggak jelas. Nggak boleh gitu dong. Astaga.
Nanti kalau dia kabur gimana dong? lagi dia nanya lagi satu lagi, gimana sih biar betah ikut organisasi sebagai ketua? Ini dari sudut pandang ketua atau dari sudut pandang kita sendiri yang Nah. ikut organisasi nih? Oh, kayaknya dari sudut pandang kalian ikut organisasi apa? Kalau dari aku ya cari organisasi yang benar-benar bisa ngembangin talenta, bakat, dan imanmu sendiri. Asik. Karena kita kalau misalnya, dan yang penting kalian suka sama organisasi itu. Kalau misalnya kita udah nggak suka, terus malah bikin kita tambah down, malah bikin kita tambah pusing, itu udah cut off aja. Kalau dari aku kayak gitu. Kalau dari aku apa tadi supaya betah ya? Sebetulnya kalau bukan betah nggak betah ya, tapi tergantung niat kalian ke depannya dan tujuan kalian untuk organisasi itu apa sih. Kemudian cari organisasi yang membuat kalian nyaman. Jadi harus nyaman dengan pertama dulu biar kita bisa sedikit bisa betah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Iya ini underscore. Tips and trick manajemen waktu dari ketua dong kak. Kembali ketua itu pilihan. Kuliah, lagi kuliah ya. Ini semester 5 ya kan? Double nih. Double, triple, tahu bentar lagi ya. Ya itu gimana tuh tips and trick? Kita harus bikin skala prioritas. Yang paling utama itu kan kita di sini karena apa? Karena kuliah. Jadi urusan kuliah itu emang harus nomor satu. Lalu yang kedua, kita lihat tanggung jawab kita itu di situ tuh emang benar-benar dibutuhin nggak? Kayak misalnya kita ada kegiatan di KMPKS dan kita tuh benar-benar dibutuhin itu, ya berarti kita harus bisa memanajemen waktu. Kalau misalnya barengan nih ada tugas juga di jam itu, yang misalnya ada rapat di KMPKS kan, ada rapat, ada tugas juga, berarti kita harus bisa gimana caranya biar kita udah selesai ngerjain tugas tapi kita juga bisa ikut rapat. Dan bisa betul. Ada yang sih? Ya mungkin kalau ini masalah manajemen waktu ya tanggung jawab kita sendiri sebetulnya. Berarti kalau kita ikut organisasi juga harus tahu resiko yang harus diambil. Jadi kalau masalah manajemen waktu ya kita tidak apa namanya. Yang kita kan di sini tujuannya kan kuliah ya. Itu ada resiko betul. Tapi kita juga tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab kita. Kalau misalnya kita join sama kepanitiaan atau ke organisasi atau pengurusan, harus dijalani. Oke, lanjut dari Martinus David 13. Kak, boleh nggak kalau senangnya di KFPKS karena ada anjas kelas? Gimana tuh? Ya? Saya nggak pernah sih kayak gitu. Nggak pernah. Bukan ini persoalan kayaknya ya. Ini kayak saya juga nggak tahu nih. Ya mungkin itu juga faktor. Oh ya, faktor untuk mendorong jadi lebih semangat dalam kepengurusannya. Ya kalau misalnya bisa tambah semangat dalam ikut kegiatan-kegiatannya, ya kenapa enggak kan? Kenapa enggak? Betul sekali. Benar. Seri-seri banget ya waktu ini ya. Oke, kita lanjut. Terakhir nih. Din CHW ini. Dan dinnya namanya CH, susah. Dan Din CHW. Apa sih tipsnya buat jadi nakoda yang bisa menjadi pengayom yang baik kepada para anggota? Banget pertanyaan ini. Berat banget pertanyaannya ya. Berat, agak sedikit berat nih. Ya, coba dari calon ketua baru nih. Kalau tips, aku nggak punya tips ya sebenarnya, kan baru pertama ya. Trik. Kalau Ya. kalau untuk jadi itu mungkin untuk apa tadi? Ya, Untuk mengayomi semuanya jadi pengayom. anggota dan pengurus Ya. itu lebih ke kita rasa peduli kita kalau sebagai ketua itu lebih tinggi harusnya. Menurut Kak itu? Jelas itu mengorbankan banyak hal nantinya. Banyak. Dari Martinus sendiri. Kita harus bisa menempatkan diri. Kita harus bisa dengerin anggota-anggota yang lain juga, mendengarkan dan memberi solusi kalau misalnya mereka butuh. Oke. Bikin mereka merasa dianggap, itu sih. Itu. Karena suatu kepengurusan itu harus mendengar harus saling berkomunikasi. Tidak ada yang boleh Oke, terakhir harapan dan nasihat dari Mbak Tia untuk Mas Jadi sebagai calon ketua. Harapan
semoga Gayu bisa menjadi nahkoda yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Harus tuh loh, Harus. harus. Harapan lagi ya semoga bisa bawa PKS menjadi lebih besar, lebih maju, bisa lebih mengayomi anggota-anggotanya. Oke, kalau untuk dari Mas Dewi ke Mbak Pio, kesan dan patah dua kata lah untuk Mbak Pio yang sebentar lagi udah mau. Sepatah maksudnya gimana? Patah dua kata untuk Mbak Pio yang sebentar lagi udah mau. Oh, Apa belum kata itu? Ya asik. Ayo, tadi Mbak Pio udah tatap-tatap kamu loh. Ayo. mungkin dua patah ya. Dua patah boleh. Ya. Terima kasih sudah sudah merangkul kami sebagai pengurus dan mempercayaku untuk melanjutkan perjuangan juga nantinya. Dan yang kedua itu jangan hilang dari KPS. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong dari sini. Yuk. Gila. Pertanyaannya agak berbobot semua ya. Ini ya. Saya juga bingung sebenarnya mau tanya apa kalian ini. Ketua, aduh. Oke. Terima kasih Sobat Podcast #3 yang udah nonton. Ini bakal diupload setiap hari Jumat tentunya. Kalian pokoknya harus tetap pantengin terus. Selain IG, kalian juga harus tetap pantengin YouTube-nya KMPKS. Soalnya kan nggak cuma IG toh. KMPKS juga punya YouTube, juga punya Facebook kan. TikTok juga punya. Semua sosmed ya. Jadi kalian harus tetap pantengin terus YouTube kita. Di minggu depan ada kejutan apa lagi. Sebelum itu IG kalian tolong dikasih tahu. Agak susah ya di sini ya. Oke. Pokoknya di sini. Ya, Nanti suruh editornya yang edit ya. di sini pokoknya. Mas Bayu juga Iya, di sini. Oke. Itu kerja bos, kerja. Jangan gini-gini aja, kerja. Oke. See you Sobat PPS #3. See you di minggu depan lagi. Dadah.